A. Dasar hukum perilaku konsumen. 1. Model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen adalah teori yang mempelajari tentang berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli barang atau jasa. Model perilaku konsumen menurut John Simon menjelaskan tentang garis besar mengenai kapan konsumen akan mendapatkan maslahah dan berkah. Maslahah yang diperoleh konsumen adalah 1. Manfaat material, 2. Manfaat manusia tentang intelektual, 3. Manfaat terhadap lingkungan. Kemudian ada model perilaku konsumen menurut Philip Kotler, yaitu pada model perilaku konsumen menurut Philip Kotler menjelaskan tentang pemasaran dan rangsangan pembeli. Kemudian, model perilaku konsumen menurut Muhammad Muflih. Pada model ini dijelaskan konsep maslahah berbentuk persepsi kebutuhan manusia, persepsi penolakan terhadap kemudaratan, dan upaya penggerakan amalnya. B. Teori konsumsi dalam Islam. Seorang muslim dalam mengkonsumsi harus selalu memperhatikan ajaran Islam yang berkaitan dengan aspek-aspek pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hubungan inilah, maka setiap seorang muslim akan berhati-hati dalam melakukan konsumsi. Meskipun barang-barang yang dikonsumsi adalah barang-barang yang dihalalkan dan bersih dalam pandangan Allah, akan tetapi konsumen muslim tidak akan melakukan permintaan terhadap barang yang ada dengan sama banyaknya sehingga pendapatannya habis. Tetapi harus diingat bahwa manusia mempunyai kebutuhan jangka pendek dunia dan juga kebutuhan jangka panjang yaitu akhirat. A. Prinsip konsumsi dalam Islam. Menurut Manar, perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip, yaitu 1. Prinsip keadilan, 2. Prinsip kebersihan, 3. Prinsip kesederhanaan, 4. Prinsip kemurahan hati, dan yang terakhir yaitu prinsip moralitas. Kemudian ada prinsip konsumsi dalam Islam menurut Salim Saladin. Prinsip-prinsip konsumsi adalah menggunakan prinsip halal dan kebersihan seperti dilarang membeli minuman yang memabukkan, barang bermaksiat, anjing, atau barang yang dilarang diperjualbelikan. 2. Perilaku konsumen muslim. Norma-norma yang berkaitan dengan konsumen diantaranya 1. Israf, yaitu membelanjakan barang yang tidak memiliki manfaat dan dilarang hukum Islam. Yang kedua, tabdzir, yaitu membelanjakan uang untuk sesuatu yang dilarang menurut hukum Islam. A. Etika konsumsi. Etika Islam secara garis besar dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tauhid, yang dibagi menjadi 2, yaitu Robbaniyah ghoyah atau tujuan, dan wijhah atau sudut pandang. 1. Adil atau keadilan, yaitu rata atau sepadan, ukuran, takaran, dan keseimbangan. Yang kedua, free will atau kehendak bebas. Manusia diberi kebebasan untuk melakukan konsumsi secara bebas, namun kebebasan tersebut harus sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, halal. Suatu barang konsumsi merupakan antisipasi dari adanya keburukan yang ditimbulkan oleh barang tersebut. Sebagai contoh, pengharaman khamr dalam arti luas adalah upaya antisipasi yang ditimbulkan bagi konsumen secara jasmani maupun rohani ataupun terhadap orang lain. Yang keempat, sederhana. Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah dalam berkonsumsi. Di antara dua cara hidup yang ekstrim antara paham materialistis dan zuhud. Ajaran Al-Quran menegaskan bahwa dalam berkonsumsi, manusia dianjurkan untuk tidak boros dan tidak kikir. Yang B. Prioritas dalam konsumsi. Meskipun barang-barang yang dikonsumsi adalah barang-barang yang halal dan bersih dalam pandangan Allah, tetapi harus diingat bahwa manusia mempunyai kebutuhan jangka pendek atau dunia dan kebutuhan jangka panjang atau akhirat yang sangat penting dan harus dipenuhi. Hubungan dengan masalah ekonomi yang diukur lewat pendapat seseorang, maka pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup manusia harus seimbang.